Baik, sambil bagi snack kita mulai dulu acaranya ya, jadi. Oke, yang cowok dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan di dalam musala Pondok Pesantren At-Thayyibah, di mana insyaallah kita akan melaksanakan kegiatan santri cakap Quran. Oke, mohon perhatian ya, kita Oke, kita lanjutkan. Kita bagus. Kemudian salawat dan salam kita berikan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Kepala Sekolah Thayyibah, Kepala TU, beserta Ustaz-Ustazah yang mungkin sempat hadir pada hari ini, dan juga para santri At-Thayyibah yang telah menghadiri kegiatan kedahuluan. Baik, untuk mengawali acara, coba Pak, tolong jawab nih. Khaifu alu. Coba. Khaifu alu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, baik. Hari ini kami melaksanakan, sebelumnya kami perkenalkan kami bersama Ibu DJ, salah satu duta literasi keuangan dari Provinsi Jambi, dan kami juga sebagai dosen di IAIN Kerinci. Ada yang kenal kampus IAIN Kerinci? Pernah main di sana? Nah, itu tempat kami Bapak Latihan Syarif dan Ibu Diki tempat mengajar, terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, ternyata ekonomi ada yang Islam, ada yang konvensional. Bisnis juga ada yang Islam. Ya. Itu hiburan kita, hiburan kami. Oke. Yang ini santri, ini Bapak panggil santri, ini santriwati ya. Oke. Kalau bilang santri siap, kalau bilang santriwati siap. Santri. Siap. Coba lagi, santriwati. Siap. Semuanya kita sudah siap untuk melaksanakan. Silakan menikmati snacknya. Kalau sudah ada yang sudah dapat, ada yang belum dapat? Ya, sudah terperkenalkan. Jadi kalau adik-adik nanti sudah ingin kuliah jurusan ekonomi, nah di Kerinci ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, jadi ada yang khusus Islamnya. Jadi hari ini kita akan membahas santri cakap keuangan. Kenapa harus santri dan harus kami edukasi pelajaran? Kita lihat dulu ya. Kenali OJK lawan judul. Apa itu judul? Apa? Dan bijak atur keuangan. Nah, kenapa santri kami targetkan? Pertama, kita ingin menyiapkan
pemimpin masa depan. Ini kan nanti setelah tamat ini kan masuk SMA lagi, sudah punya KTP dan sebagainya. Mungkin juga sudah punya tabungan, kartu ATM dan sebagainya. Begitupun nanti masalah judi itu tidak lagi dekat dengan kita. Mungkin sudah masuk dalam keluarga, ada kakak, mungkin ini sebagainya sudah melakukan judi online. Nah, di sini kita harus sebagai santri yang mampu berdakwah sebagai ikon di masyarakat yang akan mengedukasi masyarakat nanti bahwa judi itu dari sisi agama dilarang dan juga secara hukum di Indonesia juga dilarang. Oke, baik. Sebenarnya sebelumnya nih slide, yuk santri kenalan dengan OJK. Nampak yang di sebelah sini? Nampak? Sebelumnya mungkin ada yang tahu apa itu OJK? Apa? Coba saya. Nama saya ini. Oke, Bu Miki. Kita lihat ini kami ada hadiah 10 souvenir yang bertanya dan yang menjawab pertanyaan nanti. Nah, sebelumnya belum ada yang pernah dengar OJK? Belum. Nah, hari ini mana? Siapa? Coba dari sini. Nah, wah tinggi ini. Coba perkenalkan diri dan apa itu OJK? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari kelas 9. Otoritas Jasa Keuangan. Bagus, tepuk tangan dulu, silakan. Siapa tadi? Ramadan. Nah, jadi OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Nah, apa maksudnya Otoritas Jasa Keuangan? Nah, itu lembaga atau kantor atau petugas yang mengawasi keuangan kita, yang mengatur aturan-aturan uang di masyarakat, aturan di bank, aturan di pegadaian dan sebagainya. Nah, itu tugas OJK. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ini pengertian OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau bahasa kita tuh yang penjaga keuangan kita. Ini apa? Nah, seperti apa dia menjaga keuangan kita? Nah, hari ini kita akan mempelajari. Kita ulangi lagi, sudah fokus. Apa tadi OJK santriwati? Otoritas atau lembaga yang diberikan tugas untuk mengawasi keuangan kita atau uang yang beredar. Bingung ya apa maksud uang beredar itu? Nah, kalau bingung nanti bisa cari tahu di Fakultas Ekonomi Islam Bisnis di FKJ, insya Allah. Katanya, kenapa OJK dibuat? Kira-kira saja lah. Kenapa Otoritas Jasa Keuangan itu dibuat? Ya, nanti setiap santri-santriwati perhatikan materinya. Nanti ada kuis. Nah, yang mampu bisa menjawab santri dapat lumayan juga. Ada handuk, ada sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, silakan. Tadi sudah ada Ramadan. Mungkin ada yang lain. Kira-kira kenapa Otoritas Jasa Keuangan itu dibuat? Ya, coba. Oke, kira-kira ini jawabannya ada santriwati. Nah, berdasarkan aturan resmi dari pemerintah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Undang-Undang apa? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK dibuat dengan 3 tujuan. Tahun berapa tadi? Undang-Undang Nomor berapa? Tahun berapa? Dibuat dengan 3 tujuan utamanya.
Pertama, mengatur. Apa yang diatur? Keuangan bagus. Nah, ini sudah mulai salah Taibah ini namanya luar biasa ya. Cepat tangkap ilmunya. Itu mengatur semua layanan keuangan. Apakah termasuk uang yang jajan itu juga diatur? Ya, nanti kita lihat apa iya atau tidak. Kedua, sistem, membuat sistem keuangan agar dia tumbuh dan berkembang supaya tidak bangkrut. Nah, itu bukannya. Terakhir, melindungi. Apa yang dilindungi? Yaitu masyarakat seperti kita ini dilindungi. Mungkin ada yang menabung, nanti kita tahu uangnya hilang. Ada yang investasi, ternyata investasi bodong. Nah, sini OJK melindungi masyarakat, termasuk santri-santriwati. Nah, ini dia. Pertama tadi ada tiga, mengatur, membuat sistem, dan menjaga masyarakat dan konsumen. Pertama tadi mengatur semua layanan keuangan agar tidak kacau, tidak curang, jelas dari awal sampai akhir apa saja aturannya itu dijelaskan oleh sahabat kita. Terakhir, tanggung jawab kalau ada masalah mau dipertanggungjawabkan. Contohnya, misal di bank, kalau di bank itu harus keuangannya harus teratur. Kalau kacau, wah bisa bahaya nanti uang nasabah, uang masyarakat bisa hilang, banknya juga bisa bangkrut. Tidak curang ini maksudnya nasabah kita, masyarakat itu tidak dirugikan, salah pencet, hilang uang dan sebagainya. Bertanggung jawab, berarti ketika ada masalah, pihak lembaga bank dan sebagainya itu bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Nah, kira-kira seperti inilah OJK tugasnya. Seperti rapat pengurus OSIS ini, OSIS apa OSIS? Ya, itulah kira-kira. Yang memastikan anggotanya rapi, semua aturan jelas, tidak ada yang diam-diam mengambil uang kas. Nah, itulah fungsi OJK. Kedua, membuat sistem keuangan agar tumbuh, sehat, stabil. Intinya, bank seperti bank, pegadaian, asuransi, pasar modal dan lainnya tetap kuat, tidak bangkrut. Nah, sehingga uang masyarakat aman. Kalau bank bangkrut, hilang uang kita nanti. Nah, ini untuk kedepannya, mahasiswa kan nanti siswa, santri-santriwati, kalau sudah SMA, sudah punya KTP, sudah bisa bikin kartu bank, ATM, sebagainya. Nah, sebelum itu terjadi, maka kita pelajari dulu apa itu OJK. Terjadi kerugian, kemana harus melapor? Nah, di sini namanya OJK. Kita lanjutkan. Melindungi konsumen dan masyarakat. Artinya OJK itu berpihak kepada kita sebagai pengguna jasa keuangan. Contoh seperti ya kira-kira seperti satpam sekolah menjaga santrinya agar tidak ada serangan dari luar yang mau menipu yang apa sebagainya. Nah, ini tugas OJK. Oke, nanti katanya kuis nanti apa itu tugas OJK? Nanti siswa santri-santriwati sudah memahami. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Nah, ini dia lembaga keuangan yang dilindungi, bank, apapun bentuk banknya, bank BUMN sebagainya, pasar modal, asuransi, pegadaian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lain sebagainya. Terakhir, lembaga keuangan mikro. Asik nggak belajar ekonomi ini? Nah, ada mata pelajarannya ekonomi? IPS? Oh iya guys, belum jurus. Nah, ini nanti yang tugas OJK mengawasi. Mungkin ada masyarakat, misalnya ibu, kakaknya, ayo kita investasi dengan imbal hasilnya sekian-sekian.
tahan dulu, kita lapor ke OJK. Benar tidak investasi yang namanya investasi ini yang bernama ini sudah sesuai atau tidak? Nah, itu dia. Nah, apa fungsi dari OJK? Nah, OJK itu seperti komandan dan pengaturan mengawasi semua urusan uang. Nah, itu dia. OJK mengatur, mengawasi semua lembaga berhubungan dengan uang masyarakat. Satu komando. OJK memastikan semua lembaga keuangan berjalan sesuai aturan. Sesuai dengan aturan. Kalau tidak sesuai, maka dia nanti dikasih peringatan. Nah, ini tugas pentingnya, mengatur, mengawasi, melindungi konsumen dan masyarakat. Nah, ini dia. Kalau misalnya masyarakat nanti ada ibu, kakak, adik, atau bahkan mungkin santri-santriwati yang mengalami di masyarakat, contoh di uang di bank mendadak hilang atau sebagainya, diajak ikut investasi. Nah, dilapor dulu sini, ditelepon langsung gratis 157 atau bisa via WhatsApp nomor 157 juga gratis. Kemana kita harus melapor? Ke OJK. Berapa nomor OJK yang dikunjungi? 157. Nah, itu dia nanti kasih tahu keluarga kalau ada hal-hal yang seperti itu. Oke. Nah, ini ada beberapa aturan yang OJK buat. Pertama, aturan untuk menjalankan UU OJK. OJK membuat aturan detail agar undang-undang OJK bisa benar-benar diterapkan. Jadi OJK ini membuat, kalau di bank ini aturannya, pegadaian ini aturannya. Nah, biar berjalan lancar. Ya, seperti di Perpres ini lah, seperti guru membuat tata tertib harian, santri-santriwati tidak boleh ini, harus ini, sholat berjamaah. Nah, itu tugasnya OJK, kira-kira seperti itu. Oke. Aturan tentang segala sesuatu di sektor jasa keuangan, jadi seperti tadi. Baik, kita ulangi, sudah kenal dengan OJK? Ulangi, apa tadi OJK? Kalau kita nanti ada kerugian ketika jadi nasabah bank, pegadaian dan sebagainya, kemana kita harus melapor? Bagaimana cara melapornya? Apa nomornya? Dan juga boleh via WhatsApp. Sampai di sini untuk penjelasan OJK. Nanti selanjutnya judi online. Nah, judi online. Jadi kalau ditanya OJK, nggak ada yang tahu. Tapi kata judul, oh hampir semuanya sudah tahu. Kenapa tuh? Karena Pak yakin di santri-santriwati sini kenal dengan judul, tapi tidak sebagai pemain judul. Nah, karena santri Waharramar khamar wal maisir. Allah mengharapkan khamar dan maisir, judi. Nah, itu kita kawan juga dari pesantren waktu sekarang ACS sama di Padang Panjang, Tawalib Padang Panjang Putra, Tawalib Putra Padang Panjang. Jadi baru setelah itu tamat pindah ke MAN 1 Sungai Penuh di Kota Lolo. Mungkin ada kakak-kakaknya yang sekolah situ. Nah, kita masuk judi online. Sebenarnya judi online tadi sudah pernah coba? Alhamdulillah, semoga nanti sampai akhir hidupnya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak mestinya.
tua, lansia pun sudah terkena efek ini. Sampai anak usia di bawah usia dewasa 10 tahun ke bawah sudah juga ikut judi online, sudah masuk di kehidupan masyarakat. Kalau dulu zaman bapak masih kecil ini, kalau judi itu harus ada tempatnya, ada waktu kapan dia buka. Kalau sekarang siapa yang punya HP, semuanya 24 jam bisa dimainkan. Nah, untuk itu maka diedukasikan adik-adik santri agar tidak menjadi golongan-golongan orang yang mubazir, agar kita termasuk golongan orang yang berakhlak baik dan orang yang berilmu. Oke, ini juga. Judi adalah permainan yang dilakukan dengan taruhan uang melalui media elektronik seperti internet, jaringan komunikasi, media sosial, atau SMS atau perangkat komputer lainnya. Nah, menjadikan keuntungan cepat dan mudah. Putar-putar, menang sekali, kalah 20 kali. Nah, itu judi. Ingat adik-adik, dari daftar orang terkaya di dunia tidak ada yang dari judi, semuanya dari kerja. Nah, ingat itu. Jenis permainan judi, ada taruhan olahraga, ini judi di masyarakat. Oh, kalau ini menang nanti dia kalah, oh, taruhan itu tak boleh. Apalagi yang tidak boleh apa? Taruhan. Nah, permainan kasino online yang itu kalau gambarnya putar-putar, setelahnya nama tuh jackpot, wah itu. Bertaruh pada hasil pertandingan dalam video game kompetitif. Pokoknya yang bertaruh, yang menang mendapatkan harta, yang kalah kehilangan harta, itu namanya judi. Tidak boleh. Disamakan dosanya dengan khamar. Nah, yang ini betul ya. Ini yang sering, yang kita buka aplikasi lain ada iklan. Nah, iklan ini. Kalau kita tekan, oh langsung dapat main-main. Dari kalau kita lihat ini mungkin ada dari masyarakat sebaiknya kita hindari. Mulai dari kita sendiri dulu. Yakinkan dan pantaskan santri-santriwati tidak jadi bagian pemain judo. Nah, ini datanya. Ini data dari Indonesia mengatakan ini usia di atas 50 tahun itu ada sekitar 34% atau 1.350 orang yang sudah ikut judi online. Nyata-nyata gitu loh. Nah, itu dari usia 20 tahun makin gue main judi. Kemudian usia 30 sampai 50 tahun 40% atau 1.640.000 orang yang sudah ikut. Ini yang terbanyak. Ada 13%, 21 sampai 30 atau 520.000 pemuda sudah ikut judi online. Yang usia 10-20, ini yang dari sini nih, yang santriwati, usia santriwati kurang lebih 440.000 remaja. Alhamdulillah dalam sebanyak ini tidak termasuk santri-santriwati at-thayyibah. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau ada teman yang ikut, ajak dia untuk keluar dari sana. Kasihan dia, uangnya habis, menipu. Jangan-jangan SPP nanti digunakan untuk main judi. Kasihan orang tua kita. Nah, itu dia. Yang terakhir, di bawah 10 tahun, karena anak-anak sekarang sudah punya HP, itu 80.000 anak sudah menggunakan 2%. Nah, kita bisa cek di HP benar tidak ini data yang disampaikan, kita bisa cek. Nah, jadi itulah tugas OJK.
Otoritas Jasa Keuangan mengutus kami Bapak Daftar Syarif dengan Ibu Mike Maesari terjun langsung ke masyarakat, anak-anak sekolah, masyarakat, ibu-ibu terutama nanti. Nah itu yang harus kami edukasikan. Ini dia pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Mencatat transaksi keuangan dalam judi sebanyak ini. Total pemainnya ada 4 juta. Luar biasa. Oke, karena anak santri ini dalilnya yang melarang kita. Nah, Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu innama khamar itu minuman keras, wal maisir ini judi. Ini wal ansab berhala, wal azam mengundi nasib kalau orang dulu tuh mana? Kalau panahnya seperti ini maksudnya ramalan. Kamu ke depan akan seperti ini. Lihat dari tangan, itu nggak boleh juga. Itu adalah rijsun min amali, rijsun itu perbuatan keji atau najis. Min amali syaitan, perbuatan syaitan. Maka fajtanibu, maka jauh dari perbuatan itu agar kita beruntung. Kalau masih menggunakan khamar dan judi, jadi kebalikan beruntung apa? Kalau kebalikan dari beruntung rugi. Nah, orang yang judi rugi. Nah, lanjutan ayat berikutnya dari 90 ini salah satunya. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya setan hanya bermaksud. Dia hanya bermaksud apa? Tidak bermaksud untuk kita menang. Yaitu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kita. Wah, dengan judi ini kita lihat masyarakat, dia coba meminjam uang temannya karena kalah judi, pinjam, tak mau bayar. Kan kesal temannya tuh, dikasih uang pinjam tapi tak mau bayar. Nipu orang tuanya, mencuri uang dari orang tuanya sebagai akibat judi online. Bahkan ada keluarganya, anak istri membunuh ibunya, ketika berita itu karena tidak dikasih uang untuk bermain judi. Nah ini dia bahaya judi online. Apa yang pertama? Coba yang santri dulu. Yang pertama apa? Kecanduan hingga meningkatkan risiko bunuh diri. Ini ada beritanya, silakan cek karena judi. Kalah tidak punya lagi sebagainya, malu, takut, akhirnya melakukan tindakan-tindakan bunuh diri. Rusaknya hubungan baik keluarga dan pihak lain. Karena pinjam tadi, anak memaksa orang tuanya untuk minta uang, menjual atau menggandai barang secara diam-diam agar dapat uang untuk main judi. Tiga, kondisi keuangan diri dan keluarga menjadi terpuruk. Wah, ini dia. Uang keluarga habis, anak sekolah gak ada uangnya, digunakan untuk main judi. Atau ada siswa nanti uang SPP digunakan untuk main judi sehingga gak berani masuk sekolah lagi, putus sekolahnya. Nih, putus sekolah dan masa depan. Nah, kita bisa lihat di masyarakat lain kasus-kasus seperti ini. Nah, memicu tindakan kriminal, mencuri, memukul, memaksa, menipu, itu kriminal semua. Dan terjebaknya pinjaman online ilegal, pinjaman online yang mudah. Nah, itu jangan sampai. Akhir-akhirnya ujungnya ke sini nanti. Nah, bagaimana cara melindungi diri dari judi online? Pertama, jangan mudah percaya iklan. Ayo mainkan ini, nggak usah. Iklan-iklan untuk mengajak kita bermain, ini menang, ini nanti kalau menang, ini nggak usah. Itu judi. Tolak ajakan teman. Nah, yang sering ini teman kita.
Ayo, ayo ideal. Si Ramadan kita ajak, ayo kita main-main surga. Jangan. Tolak. Dilarang agama dan negara. Cari kegiatan positif. Scroll HP siswa nggak masalah. Tapi kita lihat yang edukasi. Scroll HP tentang doa, cara belajar, atau olahraga itu lebih baik. Nah, jadi ada penelitian anak-anak yang aktif olahraga itu bisa meningkatkan kecerdasan. Nah, jangan malas-malas, ayo gerak kita. Ini benar-benarnya ada pertanyaan bola ya? Masih? Wah, itu bagus. Hari ini final. Oke. Sebaiknya daripada uang digunakan yang tidak bermanfaat, ada baiknya kita menabung atau menginvestasikan. Karena usianya belum bisa menentukan itu investasi, menabung ya. Kemandirian, ketenangan, menjadi pemimpi, belajar disiplin. Oh iya, terakhir tadi belum. Yang kelima, jalani hidup sesuai tuntunan Islam. Karena kita dari pesantren tadi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari siswa, santri-santriwati. Oke, apa ulangi lagi? Judul tadi apa? Boleh kita tidak? Ayat apa tadi yang melarang kita untuk bermain judi? Ayat? Wah, luar biasa santri At-Taibah nih. Tidak salah nampaknya nih, siapa dulu gurunya? Ya, mungkin itu saja dari apa. Nanti kita ingat terakhir nanti ada kuis. Yang jelas nanti Ramadan sudah punya kartunya, sudah menang tadi karena dia menjawab pertanyaan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kepada Ibu BK untuk menjelaskan bagaimana sebagai santri-santriwati bijak mengatur keuangan. Oke, silakan Bu BK.